PJ Wali Kota memutuskan untuk maju sebagai Wali Kota Malang. Cita-cita saya ingin menjadi seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. Hai Karon Ghosting, yang gak pernah ditanya gimana kabarnya sama si Doi. Tahu-tahu si Doi udah mau nikah aja. Sama kayak PJ Wali Kota Malang yang akhir-akhir ini kalau ditanya, Pak jadi maju Wali Kota atau enggak, Pak gimana soal Pilkada 2024, tahu-tahu di awal bulan si Doi sudah menyebarkan banner di seluruh wilayah Kota Malang. Hal ini akhirnya seolah-olah menjadi jawaban PJ Wali Kota memutuskan untuk maju sebagai Wali Kota Malang, atau PJ Wali Kota sedang menjajaki sejauh mana elektabilitasnya. Ya kira-kira kalau akhirnya dia maju, tidak merugikan lah di masa depan. Ada jawaban yang menarik dari berbagai macam berita-berita yang sudah tersebar begitu luas. Satu, PJ Wali Kota Malang menanggapi bahwa hal itu bukan bagian dari kampanye, tapi hanya sebatas untuk membumikan tagline hari ulang tahun Kota Malang. Ya itu, Kota Malang berkelas, berselaras untuk Kota Malang berkelas. Katanya begitu. Tapi satu sisi, PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa saya tidak mengerti terkait berbagai macam banner yang sudah tersebar luas itu. Saya sangat ngerti itu apakah relawan atau bagaimana. Saya juga tidak paham gitu. Ya itu mungkin sebagai apresiasi dari masyarakat akibat berbagai macam kinerja yang telah kita lakukan, atau yang saya lakukan sebagai sebagai pejabat PJ Wali Kota Malang selama saya menjadi PJ. Kira-kira begitu. Ada dua jawaban yang berbeda dari si Doi. Satu, jawaban mengakui bahwa ini memang untuk program pemerintah dalam rangka membumikan tagline. Tapi satu sisi beliau menyangkal dan seolah-olah tidak mengerti. Pertanyaannya, dari mana sumber dana yang kemudian digunakan untuk menyebarkan banner-banner yang ada di berbagai macam sudut Kota Malang? Kita ngerti lah bahwa pemasangan banner-banner demikian itu tidak hanya sekedar cetak kemudian pasang, tidak, ada transportasi, ya kan? Ada sumber daya manusia yang kemudian harus diberikan haknya karena dia telah bekerja keras untuk kemudian mengikat, menyebarluaskan banner-banner itu secara serentak, mirip kayak banner-banner PSI ketika mau Pilpres. Tapi semoga PJ Wali Kota Malang tidak sama nasibnya dengan PSI. Jadi si Doi ini akhir-akhir ini tidak pernah menjawab dengan pasti akan memutuskan maju atau tidak. Tapi ketika banner-banner itu sekarang sudah tersebar luas, seolah-olah si Doi, PJ Wali Kota Malang ini memutuskan dirinya untuk bersiap-siap maju sebagai calon Wali Kota Malang. Meskipun sampai detik ini tidak ada kepastian PJ Wali Kota Malang mengundurkan diri sebagai PJ atau tidak. Karena Kementerian Dalam Negeri sudah memerintahkan kepada seluruh pejabat-pejabat PJ yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk segera mengajukan surat pengunduran dirinya jika ingin mencalonkan sebagai bakal calon, sebagai calon baik wali kota, kepala daerah yang ada di Pilkada 2024. Tapi sampai sekarang tidak ada kepastian itu dan semuanya berjalan begitu saja. Hal yang kemudian menarik dari kejadian-kejadian ini, sebenarnya ini adalah kejadian biasa yang sering kali terjadi dalam proses pelaksanaan pemilu. Ya kita mengerti lah bagaimana kemudian kuasa yang kita miliki mengakomodir masyarakat untuk berpikir baik tentang apa yang sudah kita lakukan. Ya ini sama halnya dengan PJ Wali Kota Malang yang akhir-akhir ini sering terjun ke masyarakat, sering bertemu dengan masyarakat, UMKM, petani, banyaklah hal yang kemudian dilakukan oleh PJ Wali Kota Malang. Satu, memang untuk menjalankan segala program selama dia menjabat sebagai PJ Kota Malang, tapi ada sisi yang kemudian harus didapatkan adalah elektabilitas. Kita tahu bersama bahwa PJ Wali Kota Malang hari ini posisinya secara elektabilitas berada di posisi nomor 3. Ya jawabannya ya syukurlah, alhamdulillah, berarti masyarakat mengapresiasi dan merasakan seluruh kinerja-kinerja yang telah diusahakan selama dia menjabat sebagai PJ Wali Kota Malang. Tapi akhirnya hal yang harus kita perhatikan adalah banner-banner itu tidak tersebar luas begitu saja. Banner-banner itu tidak hanya tertancap begitu saja. Kalimat Boys Asli Malang dan lain sebagainya bukan hanya sebatas banner, tapi ada nilai di balik itu tentang
dari mana sumber dananya, siapa yang kemudian memasangkan, relawan atau tidak. Sedangkan jawaban PJ Kota Malang bertentangan dengan jawabannya sendiri. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kira-kira kalau saya lihat begini, ya cobalah kita sebarkan dulu lah benar-benar ini. Bagaimana sejauh mana respon masyarakat dan antusias masyarakat terhadap PJ Wali Kota Malang ini. Kalau memang akhirnya elektabilitas ini bagus, elektabilitas ini naik, dan kita punya kesempatan untuk menang, ya kenapa gak diambil tuh? Mumpung kita masih punya jabatan, ya kita gunakanlah sebaik-baiknya. Dan hal itu menjadi lumrah dan semua bisa mengambil sikap demikian karena keadaan negara kita memang telah demikian. Kepala negara kita melakukan itu, ya kenapa kita yang bohong enggak gitu kan? Akhirnya pilihannya adalah ikut dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau tidak ikut. Tapi kalau pilihannya tidak ikut, kita akan hidup melarat. Tapi ini tidak tentang itu. Ini tentang bagaimana kemudian akhirnya PJ merespon, PJ membuat strategi-strateginya sehingga akhirnya seluruh kampanye itu dapat ditutupi dengan kalimat menjalankan program untuk membumikan tagline Kota Malang berkelas. Tapi hal ini nih perlu dievaluasi, hal ini perlu ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga berbagai macam dana-dana yang kemudian ada, baik APBD dan sebagainya, dapat benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan keluarga atau diri sendiri. Agar efisiensi dan efektivitas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah itu benar-benar menyasar apa yang menjadi tujuan dan visi dalam kerangka kemajuan Kota Malang. Maka dari itu, seluruh banner yang beredar dapat kita respon dengan baik. Tapi satu hal yang perlu direspon dengan baik juga adalah kemunduran PJ Wali Kota Malang atau memang menegaskan dirinya tidak akan maju. Tapi kalau dilihat dari banner-bannernya, kayaknya sudah memutuskan untuk maju. Warna merah dan kuning seolah-olah menandakan dalam dilematis siapa partai mana, kendaraan partai politik mana yang kemudian akhirnya diputuskan untuk menjadi jalan beliau dalam proses menuju N1, yaitu Wali Kota Malang. Sehingga akhirnya ini sedang dalam proses ya panas-panasan lah dikit. Dalam proses mengecek, dalam proses melihat situasi dan bagaimana respon yang terjadi di masyarakat. Tapi kalau boleh saya lihat, sepertinya PJ Wali Kota Malang akan memutuskan dirinya untuk maju sebagai calon Wali Kota Malang dan akan mengundurkan diri pada akhir bulan lalu mencalonkan pada Agustus. Kira-kira begitu cita-cita saya, ingin menjadi seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.